kita sudah masuk, diizinkan untuk masuk ke dalam gedung DPRK untuk beraudiensi dengan perwakilan daripada pimpinan. Dan ya, ini adalah perwakilan daripada teman-teman puskesmas dan dinas kesehatan ya, untuk diperkenankan masuk ke dalam ruangan untuk beraudiensi dengan pimpinan dan juga anggota dewan ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Saya Menurut semua nih. bersama teman-teman seperjuangan Nakes Aceh Selatan. Amin. Selamat beriring salam kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita umat manusia dari alam jahiliyah kepada alam yang penuh tatanan Islamiyah seperti yang kita rasakan pada saat ini. Yang saya hormati pimpinan dan anggota DPRK Aceh Selatan, saya hormati dan saya banggakan serta saya cintai anggota Nakes yang merupakan perwakilan dari ribuan yang mulai dari titik pergerakan anggota Nakes sampai ke lembaga DPRK Aceh Selatan. Baik, pada hari ini sesuai dengan surat yang kami terima, yaitu adanya kegiatan menyehatkan masyarakat Aceh Selatan tentunya. Nah, pada saat ini mereka ingin menuntut keadilan untuk mereka. Bagaimana terhadap nasib mereka? Baik, untuk menghemat waktu, kami mungkin akan memberikan acara selanjutnya kepada Ketua Koordinator dari Tenaga Kesehatan. Baik, waktu dan tempat kami persilakan. Yang mana selama ini sudah sama-sama kita ketahui proses berjalan di data seluruh Indonesia atau kecuali di Aceh Selatan. Yang jadi persoalan pada hari ini Aceh Selatan untuk memanggil dinas terkait sehingga kami bisa mendorong dinas terkait untuk melakukan upaya-upaya seperti pengharapan dari kawan-kawan semua. Tentunya kami akan mengawal secara penuh sampai aspirasi kawan-kawan ini bisa tersampaikan ke Menpan RB, ke BKN, dan juga ke DPR RI tentunya dengan komisi terkait masalah ini semua. Mungkin di sini juga kita tadi ada memanggil pihak dari Dinas PPKSDM yang mungkin masalah regulasi itu ada dari mereka, dan juga saya ingin menyampaikan juga kepada kawan-kawan di PPKSDM mereka membuka gerai untuk kawan-kawan sehingga terkait dengan informasi penerimaan P3K ini jangan sampai nanti tertinggal. Jadi mohon update terus karena ada beberapa mungkin pengumuman terbaru terkait masalah. Siap menampung dan menyalurkan aspirasi kawan-kawan Nakes semua. Terima kasih. Untuk selanjutnya waktu dan tempat saya berikan kesempatan kepada kawan-kawan anggota DPRK Aceh Selatan yang menanggapi. Ketua DPRK Aceh Selatan, Wakil 1, Wakil 2 telah berhadir. Saya hormati semua rekan-rekan anggota DPRK Aceh Selatan telah berhadir. Yang saya hormati sahabat-sahabat dari Nakes dan rekan-rekan wartawan yang telah berhadir pada hari ini. Tentunya apa yang kita dengar tadi adalah saya berharap dari beberapa tuntutan ini izin pimpinan, di sini yang tertulis ada 6 poin. Dalam 6 poin ini ada beberapa poin yang bisa kita laksanakan untuk sekarang atau dalam bulan ini lah minimal. Yang poin pertama adalah mohon diprioritaskan untuk tenaga honorer Nakes dan non-Nakes di bawah naungan Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Selatan yang telah mengabdi di atas 5 tahun untuk diangkat menjadi PPK penuh waktu dan tes tanpa tes dan terkecuali. Untuk hal ini tentunya memang DPRK punya keterbatasan, dan kawan juga harus pahami itu bahwa kita punya keterbatasan. Tetapi kita boleh melakukan beberapa hal. Untuk poin pertama, saya pikir pimpinan izin saya mengusulkan ini untuk kita surati bupati saja. Untuk langkah pertama surati bupati. Surati bupati, tembusi ke orang ini. Nampakkan ke kawan-kawan Nakes bahwa kita telah berbuat minimal untuk menyurati bupati. Seiring dengan advokasi lain yang bisa dilakukan oleh rekan-rekan. Kami berharap selalu diupdate baik ke pimpinan maupun ke komisi-komisi terhadap kondisi terkini dan sebagainya. Selanjutnya pimpinan, untuk
buka formasi nakes dan angkat seluruhnya sebagai ASN. Saya pikir ini cukup pada satu surat yang untuk poin pertama tadi. Kemudian mohon kepada pimpinan daerah untuk menganggarkan di DPA untuk pengangkatan P3K seluruh nakes dan non-nakes yang bernaung di bawah Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah. Untuk tahun ini saya belum lihat DPA-nya, tapi untuk tahun depan saya pikir kawan-kawan nakes juga dan semua rekan-rekan kita wajib mengawal ini karena memang tidak manusiawi lagi. Yang kelima, diminta kepada pimpinan daerah untuk menganggarkan anggaran daerah untuk gaji seluruh honorer nakes dan non-nakes yang bernaung di bawah Dinas Kesehatan sebelum pengangkatan P3K. Ini sama tadi seperti poin di DPA, ini komunikasi antara pimpinan dan bupati nanti. Kemudian tolak honorer baru sesuai dengan pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara sebelum R2 dan R3 diangkat menjadi P3K. Saya ini kurang paham nih, bagaimana maksud rekan-rekan. Saya pikir kalau untuk poin 6 ini terbantahkan dengan surat DPRK di poin 1. Yang artinya bahwasanya apakah memang adik-adik kita yang baru selesai kuliah ini harus dibatasi? Ini masalahnya. Setelah pimpinan nanti biar bolanya ke mereka. Yang selanjutnya saya mengusulkan ke pimpinan atas izin pimpinan dan rekan-rekan semuanya untuk formasi aksi tuntutan ini. Saya pikir kita boleh membentuk pansus pimpinan. Pansus itu tidak terbatas. Apakah pansus ini menyelesaikan sampai 5 tahun ya 5 tahun. Selama progres ini tidak terselesaikan dan terabaikan. Saya pikir penting pimpinan untuk dibentuk pansus tentang hal nakes yang disampaikan pada hari ini. Kita kawal ini sampai tuntas, sampai sebisa mungkin. Saya pikir saya ulangi sekali lagi, semua kita prihatin dan semua kita sepakat tentang nasib rekan-rekan ini wajib secara bersama-sama kita perjuangkan. Ini dulu saya pimpinan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Undang-undang dan PP yang mengatur itu harus melalui seleksi, mulai dari tahapan pengumuman, kemudian pendaftaran yang dilakukan melalui ESC ASN BKN. Ini adalah akun dan aplikasi langsung yang mengelola adalah BKN Pusat selaku panitia seleksi nasional. Kemudian setelah adanya pendaftaran barulah Bapak Ibu kemudian dinyatakan lulus, kemudian individu seleksi kompetensi. Nah, berdasarkan amanah undang-undang, setiap pengadaan pengangkatan honorer atau pengangkatan PNS atau P3K melalui tahapan seleksi. Karena ini diatur dalam undang-undang PP maupun Permenpan yang mengaturnya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kami jelaskan juga terkait bagaimana prioritas kelulusan. Nah, ini kami jelaskan untuk prioritas kelulusan itu diatur kembali berdasarkan Kemenpan masing-masing. Untuk nakes diatur oleh Kemenpan 349 mekanisme pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional kesehatan. Di sini jelas ya, di sini jelas untuk tahap pertama itu peruntukan bagi kawan-kawan honorer yang dari PHK 2. PHK 2 ini adalah mereka yang sudah didata, kalau saya tidak salah, adalah yang tahun 2010 ya. Ya, kalau saya tidak salah, yang sudah bekerja dari 2005 kalau saya tidak salah, dan mereka ikut tes tahun 2013-2014, dan sisa yang tidak lulus ini mereka ada, dan inilah mereka diberikanlah oleh pusat itu prioritas kelulusan di grade pertama. Kemudian setelah itu adalah kawan-kawan honorer yang terdaftar dalam database BKN. Nah, mungkin kita sama-sama sudah mengetahui pendaftaran ini sudah dilaksanakan tahun 2022 kemarin yang diusulkan oleh masing-masing SKPK. Benar atau tidak Bapak Ibu? Ya. Untuk kawan-kawan yang honorer dari DLUD, nah ini juga sudah kita sampaikan. Mungkin saat pendataan dulu, kami BKPSDM sudah melakukan penyuratan, pengumuman, dan juga sudah dilaksanakan Zoom-nya. Dan juga kita juga mempersilahkan kawan-kawan honorer bertanya kenapa DLUD tidak didata. Nah ini berdasarkan, ini mungkin Bapak Ibu juga bisa mencari informasi dari daerah-daerah yang lain ataupun Zoom yang sudah dilaksanakan yang ada di YouTube ya, bahwa memang BUD kemarin informasinya tidak didata karena masih dalam masa itu sedang dibuat rancangan PP nomor 23 kalau saya tidak salah tahun 2000
paham atas apa yang sudah disampaikan oleh adik-adik semuanya. Saya mengerti. Pimpinan perlu diketahui dan juga anggota dewan teman-teman semua di sini bahwa nakes selama ini tidak ada satupun dari APBK. Selama ini mereka murni dari JKN dan BOK. Makanya mereka tidak pernah kita ketahui ada honor di situ. Tetapi mereka hanya mendapatkan uang dari kegiatan. Jadi kalau ada yang pergi kegiatan baru dapat. Itu yang tadi disampaikan JKN 300.000. Karena tidak pernah ada kontribusi subsidi ataupun honor dari yang dimasukkan ke dalam DPA Dinas Kesehatan. Itu mungkin perlu Bapak ketahui yang di Dewan. Ini yang sangat miris sampaikan. Jadi yang dimaksud dari Korlap tadi dan juga teman-teman dari Nakes, Pak Adi, tidak menerima yang lain. Kalau masuk lagi yang baru, maka jasa itu berbagi, Pak. Kalau uangnya 1 juta dibagi 10, 100.000. Kalau masuk lagi hanya dapat 50.000. Itu yang kita sangat miris. Ini yang dimaksud tadi. Jadi saya sangat setuju, sangat artinya suara-suara dari nakes ini memang perlu kita perjuangkan, ya. Selain juga guru, nakes juga sangat kita butuhkan dalam hal dari sehari-hari. Jadi di sini yang seperti disampaikan tadi bahwa formasi itu dimasukkan berdasarkan kebutuhan. Harusnya BPK SDM yang ada di Kabupaten Aceh Selatan sudah menghitung analisis kebutuhan dan pemetaannya sudah ada. Di mana nakes-nakes kita di seluruh puskesmas itu sudah harus ada pendataannya. Berapa tahun yang pernah honor di puskesmas itu. Mungkin formasi itu yang harusnya dibuka dulu untuk yang prioritas yang dimaksudkan tadi. Kadang-kadang memang di formasi itu dari pemerintah, tapi kadang-kadang nggak memihak kepada yang lama. Ini mungkin kita perlu ketahui juga dari anggota dewan. Satu lagi dari rumah sakit. Rumah sakit itu memang BRUD. Dulu memang saya ketahui bahwa yang namanya BRUD tidak dimasukkan ke dalam database. Diharapkan mereka itu digaji dari mereka. Tapi yang kita harapkan, yang pernah mendapatkan SK Bupati yang dari 2015, harusnya ada kebijakan dari pemerintah daerah untuk bisa masuk ke dalam database sehingga mereka itu bisa mendaftar sebagai P3 yang diprioritaskan. Itu mungkin dari rumah sakit. Jadi mungkin tidak semua, tetapi yang pernah mendapatkan SK Bupati, bukan dari SK Direktur, itu mungkin. Jadi kami sebagai lembaga dewan memang kami bisanya menampung nih aspirasi dulu. Karena ada prosesnya juga dari pimpinan nanti mungkin menyurati bupati, menyurati menpan dan segala macam. Nanti baru bisa ini diklirkan kalau memang sudah kita sampaikan. Dan saya sangat setuju dengan Pak Adi tadi melakukan pansus. Karena kenapa? Ujung-ujungnya tentu uang, ya, keuangan. Karena P3K itu juga anggarannya itu dari pemerintah daerah. Karena kita sekarang keuangan kita lagi defisit. Itu bagaimana kita bisa meningkatkan anggaran kita untuk bisa menggaji teman-teman naskes juga. Nah, ini juga perlu kita sampaikan ke pemerintah daerah bagaimana pengelolaan keuangan itu harus dikelola dengan baik sehingga nakes dan seluruh honor-honor yang ada di Aceh Selatan itu bisa ditampung dan bisa digaji dengan APBK. Terima kasih Ibu Ketua dan pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.